Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai aplikasi sistem informasi, berbagi aduan, dan saran. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Davin Satria Bima Anggara, Febian Tiatini, Arif Wibowo, dan Rizky Wardano. Saya akan menjelaskan pendahuluannya. Pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan manusia. Setiap insan pasti memerlukan barang dan jasa tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Berbagai barang dan jasa yang perlu tersebut dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. Mendorong upaya mengaktifkan sistem tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian mendorong timbulnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kemudian yang terakhir, pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk menyesuaikan dan memuaskan keinginan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Kemudian terusan masalahnya yaitu yang pertama, peristiwa empirik aplikasi Sibarda sebagai kunci dan objek dari hukum pelayanan publik. Yang kedua yaitu urgensi hukum pelayanan publik dalam konteks aplikasi Sibarda. Kemudian yang ketiga, implementasi dalam aplikasi Sibarda. Kemudian yang terakhir yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat pemerintah dalam mensosialisasikan aplikasi Sibarda. Subjek dan objek dari studi hukum pelayanan publik. Undang-undang pelayanan publik dirumuskan atas dasar pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik merupakan subjek dari hukum pelayanan publik. Peristiwa aplikasi Sibadra merupakan subjek dan objek dari hukum pelayanan publik. Hal ini dikarenakan peristiwa tersebut mencakup hal-hal yang dapat menjadi bahan dari studi hukum pelayanan publik, yaitu terdapat subjek dan objek dalam pelayanan publik, sehingga memenuhi ruang lingkup dalam pelayanan publik. Urgensi hukum pelayanan publik dalam konteks aplikasi Sibadra ialah agar para warga di sekitaran kota Bogor bisa dimudahkan dalam penyampaian aspirasinya terhadap atau kepada pemerintah kota, serta memudahkan penyebaran informasi bagi seluruh warga kota. Pelaksanaan aplikasi Sibadra sendiri didukung oleh Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang pelayanan pengaduan masyarakat. Dalam perwali tersebut bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat dan agar pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan dikeluarkannya peraturan baru, yaitu Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang pelayanan penanganan pengaduan masyarakat. Implementasi dalam aplikasi Sibadra. Dalam tata cara penanganan, implementasi yang pertama yaitu pengaduan masyarakat yang non-kedaruratan akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditanggapi paling lambat 1 kali 24 jam terhitung sejak pengaduan diterima. Yang kedua yaitu pengaduan masyarakat yang bersifat kedaruratan akan diteruskan kepada pejabat berwenang paling lambat 7 menit terhitung sejak pengaduan diterima. Dalam tugas petugas yang pertama yaitu menerima aduan, kedua melakukan pencatatan, ketiga meneruskan pengaduan ke pihak berwenang, keempat mencatat hasil penyelesaian aduan, kelima menyusun laporan hasil pelayanan, yang terakhir yaitu mengirimkan laporan hasil pelayanan. Penerima memiliki hak antara lain yang pertama menyampaikan aduan, yang kedua memperoleh tanggapan, yang ketiga mengetahui hasil terhadap pengaduan yang disampaikan. Dalam hal ini, asas yang digunakan yaitu kepastian hukum, transparansi, koordinasi, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, objektivitas, proporsional, dan kerahasiaan. Dalam kewajiban penerima yang pertama yaitu memberikan identitas yang jelas dan menyampaikan lokasi yang diadukan.
Selanjutnya mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah dalam mensosialisasikan aplikasi Badra ini. Faktor pendukung dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keinginan yang kuat dari kepala daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya keinginan yang kuat, akan memudahkan kerjasama dengan para staf dan masyarakat dalam mensosialisasikan aplikasi Badra ini. Yang kedua mengenai payung hukum. Adapun landasan hukum dari aplikasi Badra ini adalah Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelayanan penanganan pengaduan masyarakat, yang telah diperbaharui menggunakan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019. Dengan adanya peraturan ini memudahkan kerjasama antara semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sosialisasi. Dan yang terakhir adalah tim Badra itu sendiri. Tim Badra dengan semua pemangku kepentingan bekerja sama dengan baik sehingga membuat pelayanan aplikasi ini dapat ditanggapi secara cepat. Lalu selanjutnya mengenai faktor penghambat dalam sosialisasi aplikasi Badra. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia ini memberikan dampak yang kurang baik dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Dengan minimnya sumber daya manusia, Diskominfo Bogor cukup kewalahan untuk mendatangi dan memeriksa banyak tempat. Selain keterbatasan sumber daya manusia, yaitu ada keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini juga membuat tim Badra tidak bisa leluasa melakukan sosialisasi, sehingga perlu dicari cara lain agar program sosialisasi ini dapat berlanjut. Diskominfo menyikapi keadaan tersebut dengan bekerja sama dengan dinas lain yang memiliki cukup anggaran untuk mengadakan acara sosialisasi. Kesimpulan, dapat diidentifikasikan bahwa peristiwa aplikasi Badra ini merupakan bukti penerapan kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Dalam peristiwa ini, pelaksanaan pelayanan publiknya yaitu pemerintah daerah dan Diskominfo Kota Bogor. Adapun beberapa pelayanan yang tersedia di aplikasi Badra adalah pengaduan aspirasi baik berupa kritik maupun saran, kegawat daruratan, komunikasi dengan petugas secara langsung, dan pengaduan lainnya. Urgensi aplikasi Badra ialah agar para warga Kota Bogor bisa dimudahkan dalam penyampaian aspirasi terhadap pemerintah, serta memudahkan penyebaran informasi bagi seluruh warga Kota Bogor. Aplikasi Badra ini menggunakan asas-asas kepentingan hukum, transparansi, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, objektivitas, proporsionalitas, dan yang terakhir kerahasiaan.